Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Yogendra Baybudi, saya dokter yang berjaga di klinik ini. Baiklah Pak, di sini saya akan menanyakan identitas Bapak. Kalau boleh tahu dan Bapak siapa? Bapak Giman. Giman. Berapa umur Bapak? 40 tahun. 40 tahun. Apa profesi Pak? Kerjaan Pak? Petani. Di mana kita tinggal Pak? Di Jalan Wakaka. Jalan Wakaka. Baiklah Pak, di sini untuk menegakkan diagnosis lebih lanjut, kami akan melakukan flebotomi atau pengambilan darah Bapak. Kami akan melakukan pengambilan darah di bagian pembuluh darah vena Bapak yang di bagian siku, kemudian di bagian ujung jari Bapak atau di bagian kapiler. Tujuan dilakukannya hal ini adalah untuk mengecek dan mengirimkan darah Bapak ke bagian lab untuk mengetahui dan mendiagnosa lebih tepat tentang keluhan Bapak. Dan pengambilan darah di kapiler juga bisa mengetahui kadar gula darah Bapak, kolesterol Bapak, asam urat Bapak, dan sebagainya. Dalam pengambilan darah ini kami akan menggunakan spoid ini Pak. Mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman, tapi Bapak tidak usah khawatir. Saya akan berusaha seprofesional mungkin untuk membuat dalam melakukan tindakan, jadi Bapak tidak usah was-was atau khawatir. Baiklah Pak, apakah Bapak bersedia? Ya, kita bersedia. Baiklah Pak, jadi kita tunggu dulu sebentar. Saya akan mempersiapkan alat dan bahan dan mencuci tangan sebentar. Nah, di sini alat dan bahan yang dibutuhkan dalam flebotomi, dalam hal ini flebotomi di bagian vena dan flebotomi di bagian kapiler adalah, yang pertama adalah tentunya spoid, kemudian ada handscoon, kemudian ada alcohol swab, kemudian ada tourniquet, kemudian ada lancet, kemudian ada tabung untuk menyimpan darah pasien yang telah diambil nanti. Nah, setelah menyiapkan alat dan bahan, saya akan melakukan cuci tangan. Setelah melakukan cuci tangan, saya akan menggunakan handscoon. Nah, setelah menggunakan handscoon, pertama-tama kita memasang tourniquet pada bagian dengan atas pasien. Nah, setelah memasang tourniquet, kita mengambil alcohol swab. Setelah mengambil alcohol swab, kita kita disinfektan pada bagian tempat yang akan dilakukan pengambilan darah, yaitu di bagian fossa cavity. Nah, kita disinfektan secara sirkuler dari medial ke lateral, dan kita usahakan daerah yang sudah pernah tersentuh agar tidak tersentuh ulang. Kemudian setelah disinfektan, kita mengambil spoid. Setelah kita mengambil spoid, kita pastikan spoidnya masih bekerja dan masih steril. Kemudian kita pastikan saat menusukkan spoid pada pasien, jarumnya berada di atas dengan sudut 30 derajat. Kemudian kita tusukkan tabe padi, saya tusuk, kemudian kita tusukkan ke bagian vena mediana cavity pada pasien. Kemudian kita tarik, fiksasi. Sambil kita fiksasi, kita tarik perlahan dan kita mengambil darah sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah mengambil darah, kita taruh spoidnya, lalu kita lepas tourniquetnya, kemudian kita disinfektan kembali bagian yang sudah di darah tabe Pak. Kita tekan di oke. Setelah itu darah yang sudah diambil kita masukkan ke dalam tabung. Kemudian sambil dimasukkan ke dalam tabung, tabungnya kita kocok-kocok supaya menjadi homogen, dan tabungnya kita simpan di tempat, lalu kita beri label dan kita kirim ke lab. Kemudian sampah-sampah yang tadi kita buang ke sampah tempat medis. Nah, kemudian Pak, di sini saya akan melakukan pengambilan darah kapiler atau di bagian jari Bapak. Seperti halnya yang awal, yang tadi,
pada bagian jari sebelum dilakukan pengambilan darah menggunakan lancet, kita membersihkan dulu bagian jari pasien, khususnya bagian jari manis, karena di situ kita akan melakukan pengambilan darah secara kapiler. Kemudian setelah itu kita minta pasien, tapi Pak bisa kita genggam tangan tak? Setelah bisa kita lepas yang jari telunjuk. Iya. Setelah itu kita melakukan pengambilan darah kapiler menggunakan lancet. Setelah darahnya kita ambil, kita dapat menaruh darahnya di tabung. Nah, setelah itu kita membuang kos tangan di tempat sampah medis, kemudian kita lakukan cuci tangan. Oke Pak, baik, di sini saya sudah melakukan pengambilan darah. Untuk hasil tes lab Bapak, kami akan kabari apabila hasilnya sudah keluar. Bapak mohon bersabar menunggu hasilnya Pak. Semoga lekas sembuh.